Salam Pancasila bagi semua saudara sebangsa yang ada di Indonesia. Hari ini 1 Juni tahun 2021 kita memperingati hari lahir Pancasila yang ke-76. Sudah 76 tahun lamanya Pancasila kokoh berdiri. Sekalipun diterpa badai, dia tetap kokoh berdiri. Saudara sebangsa setanah air, perlu kita ingat sejarah lahirnya Pancasila. Ketika Jepang kalah berperang, mereka mencoba merebut simpatik warga Indonesia untuk menjanjikan kemerdekaan. Kesempatan ini dipergunakan oleh the founding father Republik Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Namun para pendiri bangsa berpikir bagaimana merajut keragaman yang ada di Indonesia. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku, golongan, agama. Tercetuslah ide Pancasila. Dibentuklah tim 9 untuk merumuskan Pancasila ini. Mereka sudah almarhum, tapi jasa mereka sangat besar bagi persatuan Indonesia. Yang terhormat Bapak Insinyur Soekarno, yang terhormat Bapak Muhammad Hatta, yang terhormat Bapak Alexander Andries Maramis, yang terhormat Bapak Abikusno Cokro Sujoso, yang terhormat Bapak Abdul Kahar Muzakir, yang terhormat Bapak Agus Salim, yang terhormat Bapak Abdul Wahid Hasim, dan yang terhormat Bapak Muhammad Yamin, serta yang terhormat Bapak Ahmad Subarjo. Mereka merumuskan Pancasila sehingga semua keragaman yang ada di Indonesia terakomodir dalam satu Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata. Panca artinya 5. Sila artinya prinsip atau asas. Disinilah keunikan ciri khas Indonesia. Salam hormat Pancasila. Satu Juni adalah hari lahir Pancasila yang sudah mempersatukan kita semua. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, dasar negara kita, karya hebat Bapak pendiri bangsa. Pancasila merajut keragaman, satu di dalam Indonesia. Saudara sebangsa, Pancasila adalah dasar negara kita. Itu sudah final. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dasar negara kita, karya hebat Bapak pendiri bangsa. Pancasila merajut keragaman, satu di dalam Indonesia. Pancasila dasar negara kita, karya hebat Bapak pendiri bangsa. Pancasila merajut keragaman, satu di dalam Indonesia. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jayalah Pancasilaku. Saudara sebangsa setanah air, kalau kita mengingat perjuangan the founding father of Indonesia untuk merajut keragaman dengan dasar Pancasila, kita patut berbangga kepada mereka. Kita patut berterima kasih kepada mereka. Tapi hari-hari ini kita menemukan, kita mendengar di YouTube, ada begitu banyak ceramah-ceramah yang mengatasnamakan agama. Tujuannya untuk merobek Pancasila. Tujuannya untuk memecah belah atas nama agama. Saya sendiri adalah tokoh agama. Saya sering berceramah. Tapi saya tidak pernah berceramah atas nama agama. Untuk merobek Pancasila. The founding father of Indonesia berjuang untuk merajut keragaman. Janganlah kita seenaknya memecah belah rajutan Pancasila atas nama agama. Karena saya tahu agama itu tujuannya menghadirkan kerukunan. Hari ini 1 Juni tahun 2021 dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang ke-76. Pesan saya, jangan ada yang merobek rajutan Pancasila atas dasar apapun. Jangan ada yang mencoba merobek rajutan Pancasila. Jangan, karena kau juga Indonesia. Jangan jadikan agama dasar untuk merobek Pancasila. Tidak agama kacau, agama tidak hadirkan kekacauan. Mari kita bersatu
dalam satu agama, agama yang menghadirkan kerukunan. Takkan mungkin bersatu dalam satu agama, keyakinan di dalam batin kita. Jangan paksakan sesuatu yang tak mungkin bersatu. Kita telah bersatu dalam naungan Pancasila. Kita maknai hari lahir Pancasila ini membentuk persatuan Indonesia. Jangan jadikan agama dasar untuk merobek Pancasila. Tidak agama kacau, agama tidak hadirkan kekacauan. Mari kita bersatu dalam satu agama, agama yang menghadirkan kerukunan. Takkan mungkin bersatu dalam satu agama, keyakinan di dalam batin kita. Jangan paksakan sesuatu yang tak mungkin bersatu. Kita telah bersatu dalam naungan Pancasila. Saudara sebangsa setanah air, bukan hal yang mudah membangun Indonesia. Bukan hal yang mudah mempersatukan Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Juga bukan hal yang mudah merajut keragaman yang ada di Indonesia. Tetapi bapak-bapak pendiri bangsa ini sudah berhasil mempersatukan Indonesia. Oleh karena itu saudara sebangsa setanah air, jangan ada yang mencoba merobek rajutan Pancasila atas dasar apapun, termasuk dasar agama. Yang saya tahu, agama tidak mungkin menghadirkan kekacauan, pasti menghadirkan kerukunan. Jayalah Pancasila. Mari kita bersatu dalam satu agama, agama yang menghadirkan kerukunan. Takkan mungkin bersatu dalam satu agama, keyakinan di dalam batin kita. Jangan paksakan sesuatu yang tak mungkin bersatu. Kita telah bersatu dalam naungan Pancasila. Dalam naungan Pancasila. Hormat bagi saudara sebangsa dimanapun
engkau berada. Kita semua ini saudara. Saudara sebangsa, kata agama itu terdiri dari dua kata, a dan gama. A tidak, gama kacau. Berarti kata agama itu menurut bahasa Sanskerta tidak kacau, tidak menghadirkan kekacauan. Bagaimana mungkin saya sebagai tokoh agama, saya berceramah menghadirkan kekacauan dengan menjelekkan ajaran agama lain. Ajaran agama saya yang harus saya ajarkan supaya umat jemaat yang saya layani itu mengerti. Tidak mungkin saya menggunakan baju saya kepada baju orang. Kita berbeda teologi, kita berbeda cara pandang. Oleh karena itu saya mengajak kepada semua tokoh-tokoh agama. Ceramahkanlah ajaran agama dalam agamamu. Jangan engkau banding-bandingkan ajaran agamamu dengan ajaran agama lain. Karena engkau tidak mengerti. Dan siapapun dari kita yang mungkin berpindah agama dalam perjalanan hidupnya, pesan saya, jangan jelek-jelekkan agamamu sebelumnya. Karena itu melawan nilai agama, melawan arti agama, yaitu tidak menghadirkan kekacauan. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta. A tidak, gama kacau. Agama tidak menghadirkan kekacauan. Apa agamamu yang membuat dirimu tak bisa bersama mereka yang berbeda? Corona melanda semua agama. Marilah kita bersama-sama melawan corona. Tidak, agama kacau. Agama menghadirkan ketidakkacauan. Tidak, agama kacau. Ceramahku, damai Indonesiaku. Mari Bapak Ibu sekalian para penceramah agama, hadirkanlah kerukunan, kedamaian dalam setiap ceramah-ceramah kita. Demi Indonesia. Apa agamamu yang membuat dirimu tak bisa bersama mereka yang berbeda? Corona melanda semua agama. Marilah kita bersama-sama melawan corona. Tidak, agama kacau. Agama menghadirkan ketidakkacauan. Tidak,
kacau. Ceramahmu, ceramahku, damai Indonesiaku. Tidak agama kacau, agama menghadirkan ketidakkacauan. Tidak agama kacau, ceramahmu, ceramahku, damai Indonesiaku. Ceramahmu, ceramahku, damai Indonesiaku. Ceramahmu, ceramahku, damai Indonesiaku. Saudara sebangsa setanah air, perbedaan-perbedaan yang terjadi di kehidupan manusia, suku, golongan, agama, itu sudah ada loh sebelum kita lahir. Apakah karena perbedaan itu kita tidak bisa ngopi bareng? Kita tidak bisa makan bareng? Apakah kita harus mempertajam sebuah perbedaan? Sementara kita sendiri tidak tahu apa latar belakang perbedaan itu. Betapa hebatnya para pendiri bangsa ini merajut keragaman. Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote dalam satu kata, Pancasila. Siapapun engkau, apapun agamamu, apapun sukumu, kita ini Indonesia. Ingatlah saudara sebangsa setanah air. Saya ini Hasiholan Sihaloho. Sebelum saya berlabel agama Kristen, saya ini manusia. Siapapun engkau, sebelum engkau berlabel agama yang engkau anut hari ini, engkau manusia. Dari nilai sesama manusia saja, kita harus bersatu. Apalagi dilengkapi dengan nilai-nilai agama. Seharusnya kita semakin bersatu. Kita semua Indonesia dalam rajutan Pancasila. Gereja, aku Kristen, sesuatu yang tak dapat ku pinta dan pilih, telah menjadi kodratku sejak terlahir. Di rumah aku bata, di masjid aku muslim, telah menjadi kodratku sejak ku
terlahir, tak pernah ku meminta dan memilihnya. Tiada alasan ku membencimu, tiada alasan kau membenciku. Semua perbedaan itu telah ada sebelum kau dan aku terlahir. Di rumah aku Cina, di vihara aku Buddha. Sesuatu yang tak dapat ku pinta dan pilih telah menjadi kodratku sejak terlahir. Di rumah aku Bali, di pura aku Hindu, telah menjadi kodratku sejak ku terlahir. Tak pernah ku meminta dan memilihnya. Perbedaan tak pernah kita ciptakan, anugerah dari Sang Pencipta. Indonesia telah mempersatukan kita, Pancasila dasar negara kita. Aku Batak, Kristen, Indonesia. Aku Batak, Muslim, Indonesia. Aku Cina, Buddha, Indonesia. Aku Bali, Hindu, Indonesia. Parmalim, Indonesia. Aliran kebatinan, Indonesia. Semua kita Indonesia. Mari kita bersatu dalam naungan Pancasila. Tiada alasan ku membencimu, tiada alasan kau membenciku. Semua perbedaan itu telah ada sebelum kau dan aku terlahir. Perbedaan tak pernah kita ciptakan, anugerah dari Sang Pencipta. Indonesia telah mempersatukan kita, Pancasila dasar negara kita. Pancasila dasar negara kita. Pancasila dasar negara kita. Kita semua Indonesia. Perbedaan adalah keragaman. Saudara sebangsa setanah air, kita melihat tidak sedikit dari para politisi itu berpolitik dengan cara identitas. Jadi ada yang mengatakan bahwa politik itu jahat. Sebetulnya enggak, politik itu baik. Namun kalau dia berpolitik dengan politik identitas, itu pasti memecah belah. Oleh karena itu kalau kita berpolitik, sebaiknya jangan membawa agama. Kalau kita beragama, jangan membawa politik. Tetapi kalau memang kita harus menggabung antara agama dan politik,
Itu juga bisa. Yang penting kita menggunakan nurani. Ingat loh, agama itu tujuannya tidak menghadirkan kekacauan. Politik tujuannya merebut kekuasaan dan memerintah. Berarti kalau kita mau gabung agama dengan politik itu merebut kekuasaan, memerintah tanpa kekacauan. Tapi kalau kita tidak punya nurani, kita manusia yang jahat, kita bisa memperalat kedua hal ini demi tujuan kita. Kepada Bapak Ibu para politisi yang akan bertarung dimanapun, di arena manapun, demi persatuan dan kesatuan bangsa, saya mengajak, janganlah lagi menggunakan politik identitas demi persatuan dan kesatuan bangsa. Agama dan politik bukan kejahatan. Agama menciptakan ketidakkacauan. Politik bertujuan untuk memerintah. Agama dan politik memerintah tanpa kekacauan. Terjadi kekacauan bukan karena agama, juga keserakahan, bukan karena politik. Manusia yang jahat diam kekacauan. Agama dan politik dijadikan alat kejahatan. Bila hari ini kau bisa memerintah, memerintahlah dengan keadilan. Jangan hadirkan kekacauan, tutupi ketidakmampuan. Jangan sampai rakyat jadi korban. Ayo para politisi Indonesia, berpolitiklah dengan santun. Dan kepada semua tokoh-tokoh agama, sebaiknya jangan berpolitik. Karena mau tidak mau, politik akan menjadi politik identitas yang berpotensi merusak, memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Terjadi kekacauan bukan karena agama, juga keserakahan, bukan karena politik. Manusia yang jahat diam kekacauan. Agama dan politik dijadikan alat kejahatan. Bila hari ini kau bisa memerintah, memerintahlah dengan keadilan. Jangan hadirkan kekacauan, tutupi ketidakmampuan. Jangan sampai rakyat jadi korban.
memerintah, memerintahlah dengan keadilan. Jangan hadirkan kekacauan, tutupi ketidakmampuan. Jangan sampai rakyat jadi korban. Bila hari ini kau bisa memerintah, memerintahlah dengan keadilan. Jangan hadirkan kekacauan, tutupi ketidakmampuan. Jangan sampai rakyat jadi korban. Jangan sampai rakyat jadi korban. Oh, oh. Jangan sampai rakyat jadi korban. Saudara sebangsa setanah air, akhirnya saya mau mengatakan bahwa kita harus membangun Indonesia. Kita harus bersatu untuk membangun Indonesia. Kelima lagu yang sudah saya nyanyikan tadi, itu semua saya cipta, saya gubah bentuk dari perhatian dan cintaku kepada Indonesia. Kita punya potensi menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang maju. Kalau kita bersatu, saya berharap persoalan demi persoalan yang terjadi di bangsa, mari kita sembuhkan. Kita selesaikan semua persoalan itu. Jangan sampai tafsir-tafsir keagamaan, doktrin-doktrin keagamaan membuat kita terpecah belah. Karena itu para pengajar agama, para penceramah agama, hindarkanlah ceramah-ceramah yang bermuatan pecah belah. Saya sebagai tokoh dalam agama Kristen, dengan ini menyadari, mungkin dulu dengan ketidaktahuan kami, dengan semangat kami tanpa pengetahuan, ada slogan-slogan, ada tagline-tagline dulu ya, dulu. Misalkan mengadakan KKR, selamatkan Indonesia, kasih melanda Indonesia, Indonesia bagi Kristus. Ini tagline-tagline yang dulu kami buat tanpa pengetahuan. Bisa saja kalimat ini menyakiti teman-teman sebangsa yang ada di Indonesia. Ada juga tagline yang dulu berkata transformasi Indonesia. 50% Indonesia menjadi orang Kristen. Tentu ini kalimat yang tidak tepat. Oleh karena itu saya sebagai tokoh Kristen mengajak para penceramah Kristen. Mari kita berceramah dengan baik, dengan santun. Kita ajar umat kita untuk mengenal jalan-jalan kebenaran. Kita didik mereka dalam kebenaran yang kita pahami dan kita ketahui tanpa menjelek-jelekkan agama lain. Hari ini 76 tahun sudah Pancasila berdiri kokoh. Ada badai, ada goncangan, ada serangan. Tapi kita melihat Pancasila itu tetap kokoh berdiri tegak. Dia tidak tergoyahkan. Saya berharap sebagai warga negara Indonesia kita merawat rajutan Pancasila. Semua ini saya persembahkan untuk saudara sebangsa yang ada di Indonesia. Kalau ada kalimat yang salah, syair-syair yang tidak tepat, saya mohon maaf. Tujuan saya hanya satu, mempererat rajutan Pancasila yang sudah dirajut oleh the founding father of Indonesia. Salam Pancasila, Indonesia bersatu.